Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Ilmiah, pada episode kali ini saya akan membahas tentang pentingnya pemilahan sampah. Semua orang menghindari sampah. Semua orang kesal jika di dekatnya ada sampah. Coba Anda bayangkan jika halaman rumah saudara dijejali sampah oleh orang lain. Marah bukan? Anehnya, banyak di antara kita yang buang sampah sembarangan. Kadangkala seseorang yang berkendaraan tiba-tiba membuka jendelanya dan kemudian membuang sampah di jalanan. Ada juga ketika ada pesta, seseorang membuang sampah begitu saja tanpa mempedulikan bahwa itu akan mengganggu orang lain. Ketika seseorang sedang tamasya di suatu tempat, di tempat pariwisata, jalan-jalan, dan kemudian dengan santainya ia membuang sampah secara sembarangan. Lucunya, ketika orang tiba di suatu tempat yang penuh dengan tumpukan sampah, ia merasa jijik dan berkata di dalam hatinya, "Ih, joroknya." Sahabat Warung Ilmiah, inilah fakta di negeri kita yang tercinta ini. Sampah menjadi masalah yang sangat serius. Bahkan di wilayah yang seharusnya belum ada sampah atau belum banyak sampahnya, juga telah menjadi masalah. Mengapa? Karena banyak orang yang buang sampah secara sembarangan. Nah, masalah yang lebih serius lagi adalah ketika sampah kemudian bercampur aduk tidak karuan. Ada sampah daun dan sayur, plastik, botol kaca, besi, seng, dan lain sebagainya. Nah, sampah-sampah yang sudah bercampur aduk tadi, itu senyawa di dalamnya dapat bereaksi satu dengan lain dan dapat membentuk senyawa yang berbahaya dan beracun. Celakanya, senyawa-senyawa tersebut kemudian terserap ke dalam air, terselap ke dalam tanah, kemudian juga mengudara, dan lain sebagainya. Celakanya, senyawa-senyawa tersebut kemudian diserap oleh tanaman, tanaman dikonsumsi oleh hewan, dan akhirnya tanaman dan hewan dikonsumsi oleh kita. Itu berarti kita mengkonsumsi senyawa-senyawa berbahaya. Merugikan kita, bukan? Sahabat Warung Ilmiah, untuk mengurangi risiko tersebut, maka pemilahan sampah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk segera dilaksanakan oleh masyarakat. Pemilahan juga memudahkan penanganan sampah. Misalnya, sampah organik dapat kita buat menjadi kompos, menjadi biogas, atau bentuk produk lainnya. Sahabat Warung Ilmiah, ada beberapa akibat ketika sampah bertumpuk seperti gunung. Yang pertama adalah lingkungan menjadi kotor, kumuh, dan jorok. Ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Juga merupakan sarang lalat, tikus, dan hewan liar lainnya. Dengan demikian, sampah berpotensi untuk menyebarkan penyakit. Yang kedua, sampah kemudian membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Air yang dikeluarkan berupa lindi juga dapat mencemari sumur, sungai, air tanah itu sendiri yang dapat mencemari air, udara, dan tanah. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyumbat saluran drainase yang dapat menimbulkan banjir. Sahabat Warung Ilmiah, pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan dengan manajemen 3P, pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan di tempat pembuangan akhir atau TPA. Jadi, sebaiknya perlu ada pengurangan volume sampah yang sampai di TPA. Caranya dengan mengolah sampah menjadi produk yang berguna. Sahabat Warung Ilmiah, penumpukan sampah di TPA adalah disebabkan oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih menganut paradigma lama penanganan sampah kota yang menitik beratkan pada pengangkutan dan pembuangan akhir di TPA. TPA dengan sistem uruk saniter yang ramah lingkungan ternyata tidak ramah lingkungan dalam aspek pembiayaan karena membutuhkan biaya yang sangat tinggi
untuk investasi, untuk konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Sahabat Warung Ilmiah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, sudah saatnya pemerintah daerah mengubah pola pikir yang lebih bernuansa lingkungan. Konsep pengelolaan sampah yang terpadu sudah saatnya diterapkan, yaitu dengan meminimalisasi sampah serta memaksimali daur ulang dan pengomposan disertai dengan TPA yang ramah lingkungan. Paradigma baru penggunaan sampah lebih merupakan satu siklus yang sejalan dengan konsep ekologi. Energi baru yang dihasilkan dari sehasil penguraian sampah maupun proses daur ulang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sahabat Warung Ilmiah, sistem pengelolaan sampah terpadu berarti paling tidak mengkombinasikan pendekatan pengurangan sumber sampah, daur ulang dan guna ulang, pengomposan, insinerasi, dan pembuangan akhir. Pengurangan sumber sampah untuk industri itu berarti perlu adanya teknologi proses yang nirlimbah, serta packing produk yang ringkas serta ramah lingkungan. Sementara pengurangan sampah dari sumber sampah bagi rumah tangga berarti menanamkan kebiasaan untuk tidak boros dalam penggunaan barang-barang keseharian. Untuk pendekatan daur ulang dan guna ulang diterapkan khususnya pada sampah anorganik seperti kertas, plastik, aluminium, gelas, dan logam, dan lain sebagainya. Sementara untuk sampah organik dapat diolah menjadi kompos, biogas, briket, atau produk-produk lainnya. Sahabat Warung Ilmiah, pemikiran konsep zero waste adalah pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengolahan sampah skala kawasan secara terpadu dengan sasaran untuk melakukan penanganan sampah perkotaan skala kawasan sehingga dapat mengurangi volume sampah sebanyak mungkin serta terciptanya industri kecil daur ulang yang dikelola oleh masyarakat atau oleh pemerintah daerah setempat. Sahabat Warung Ilmiah, pengertian zero waste atau produksi bersih adalah bahwa mulai dari produksi sampah sampai berakhirnya suatu proses produksi dapat dihindari terjadinya produksi sampah atau diminimalisir terjadinya sampah. Konsep zero waste ini salah satunya adalah dengan cara menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Penanganan sampah 3R adalah konsep penanganan sampah dengan cara reduce atau mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, yaitu mendaur ulang sampah. Sahabat Warung Ilmiah, konsep penanganan sampah 3R ini cukup populer dewasa ini. Berdasarkan konsep 3R ini, pemilahan sampah langsung dipilah di sumber sampah. Misalnya kalau sampah itu berasal dari rumah tangga, maka pemilahan sampah dilakukan, RT bisa memanage hal tersebut di masing-masing RT. Jadi limbah-limbah yang diproduksi oleh rumah tangga itu dipilah. Yang sampah organik pada satu tempat sendiri, kertas sendiri, kaca sendiri, botol sendiri, dan lain sebagainya. Dan sampah-sampah tadi kemudian di tingkat RT atau di tingkat RW diolah atau digunakan kembali di tingkat RT dan RW tersebut. Misalnya sampah organik diolah menjadi kompos, kemudian sampah-sampah yang lain seperti plastik, botol-botol plastik mungkin bisa dipilah dan kemudian dijual kepada pemulung. Kemudian bisa juga beberapa sampah yang bisa digunakan lagi bisa kita gunakan kembali. Dengan cara demikian, sampah yang diangkut ke TPA itu akan menjadi sedikit. Dan ini akan mengurangi masalah persampahan di suatu daerah. Nah, konsep dari 3R ini yang penting adalah adanya pemilahan di sumber awal sampah dan kemudian di sana kemudian diolah. Sahabat Warung Ilmiah, oleh sebab itu di setiap RT atau bahkan di setiap rumah tangga dapat menyediakan tempat sampah. Satu tempat sampah untuk sampah organik, satu tempat sampah untuk kertas, satu sampah untuk plastik dan yang sejenis, kemudian satu tempat sampah untuk
kaca. Dan bisa juga ditambah dengan satu tempat sampah lagi. Selain itu, benda-benda berbahaya, bahan berbahaya beracun, itu harus ditangani secara tersendiri. Sampah bahan berbahaya beracun itu jangan sampai ke TPA. Sampah-sampah elektronik seperti radio, TV, kulkas, dan lain sebagainya itu perlu penanganan khusus juga. Nah, untuk itu ketika RT, rumah-rumah tangga sudah melakukan pemilahan, maka perlu ada kesiapan dari pemerintah daerah untuk menyediakan truk pengangkut sampah yang telah dibuat jadwal secara khusus. Satu truk untuk mengangkut sampah organik, satu truk untuk mengangkut sampah anorganik, dan lain sebagainya. Jadi setiap jenis sampah harus diangkut oleh truk yang berbeda. Dan jadwalnya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak membuat kekacauan di masyarakat. Jangan sampai penanganan sampah ini atau pengangkutan sampah ini kemudian terlambat sehingga mengganggu masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sahabat Warung Ilmiah, sampah-sampah yang telah dipilah inilah yang kemudian dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Kalau kita bisa di suatu RT, RW, atau di suatu desa, bisa kita buat suatu pabrik kecil untuk pengolahan sampah organik menjadi kompos atau biogas dan sebagainya, itu akan lebih baik lagi. Kalau itu belum bisa, kita harapkan pemerintah daerah bisa membuat suatu tempat khusus untuk mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Misalnya, sampah organik dibuat menjadi kompos, sampah-sampah anorganik kemudian dipilah-pilah, dan kemudian yang bisa digunakan kembali, atau kemudian dapat dijual ke pengepul sampah yang kemudian nanti akan didaur ulang oleh pabrik tertentu. Jadi intinya antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat bekerja sama untuk menangani sampah tersebut, sehingga sampah-sampah tidak bertumpuk di berbagai wilayah, dan bahkan sampah bisa menghasilkan pendapatan daerah yang sangat menguntungkan. Di beberapa daerah sudah ada penanganan sampah yang disebut bank sampah. Barangkali kita bisa saja meniru konsep ini, ya, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk memilah sampah dan kemudian menjualnya di bank sampah, sehingga bisa menghasilkan tambahan penghasilan. Dengan cara demikian, maka pengangkutan sampah ke TPA menjadi minimal. Sahabat Warung Ilmiah, sekian dulu pembahasan saya hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.